Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Martaliani dengan NIM 501180062. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul Belanja Negara atau Pengeluaran Negara dengan dosen pengampu Ibu Sri Rahma SEME. Belanja negara dibagi atas dua. Yang pertama, belanja pemerintah pusat dan belanja daerah. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu belanja pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan pemerintah pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah, atau dekonsentrasi dan tugas pembentukan. Belanja pemerintah pusat dapat dikelompokkan menjadi 1. Belanja pegawai, 2. Belanja barang, 3. Belanja modal, 4. Pembiayaan bunga utang, subsidi BBM dan subsidi non-BBM. Belanja hibah, belanja sosial maupun termasuk penanggulangan bencana dan belanja lainnya. Belanja daerah. Belanja daerah adalah belanja yang dibagi-bagi ke pemerintah daerah untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi 4. Yang pertama, dana bagi hasil. Kedua, dana alokasi umum. Ketiga, dana alokasi khusus. Dan keempat, dana otonomi khusus. Teori pengeluaran negara. Yang pertama, ada Rostow, yaitu perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari suatu negara. Pada awal perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Dan yang kedua, ada Wagner. Berdasarkan pengamatan dari negara-negara maju, disimpulkan bahwa dalam perekonomian suatu negara, pengeluaran pemerintah akan meningkat. Sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita negara tersebut, di negara-negara maju, kegagalan pasar biasa saja terjadi, menimpa industri-industri tertentu dari negara tersebut. Dan yang ketiga, ada Wiseman. Dalam kondisi yang tidak normal, misalnya dalam keadaan perang, pemerintah memerlukan pengeluaran negara yang lebih besar. Keadaan ini membuat pemerintah cenderung meningkatkan pungutan pajak kepada masyarakat. Peningkatan pungutan pajak dapat mengakibatkan investasi swasta berkurang dan perkembangan perekonomian menjadi terkendala. Macam-macam pengeluaran negara terbagi atas dua. Yang pertama, menurut organisasi, dan yang kedua, menurut sifat. Menurut organisasi terbagi atas 3. Yang pertama, pemerintah pusat, kedua, pemerintah provinsi, dan ketiga, pemerintah kabupaten atau kota. Dan menurut sifat terbagi atas 5. Yang pertama, pengeluaran investasi. Yang kedua, pengeluaran penciptaan, pengeluaran kesejahteraan rakyat, pengeluaran penghematan masa depan, dan pengeluaran yang tidak produktif. Ada 2 jenis pengeluaran negara menurut sifatnya. Yang pertama, pengeluaran penghematan masa depan, dan yang kedua, pengeluaran yang tidak produktif. Baiklah, pertama, pengeluaran penghematan masa depan, yaitu pengeluaran yang tidak memberikan manfaat langsung bagi negara. Namun, bila dikeluarkan saat ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah yang lebih besar di masa yang akan datang. Pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat, pengeluaran untuk anak yatim, dan lain-lain. Yang kedua, pengeluaran yang tidak produktif, yaitu pengeluaran yang tidak memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, namun diperlukan oleh pemerintah, misalnya pengeluaran untuk biaya perang karyoni atau keuangan negara. Baiklah, sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.